Shalom anak-anak murid semuanya, kembali lagi kita berjumpa lewat YouTube di Sekolah Minggu Kampung Baru. Ya, meskipun kita gak bertemu secara langsung, Miss yakin dan percaya kalian tetap mengikuti Sekolah Minggu walaupun lewat YouTube. Mari anak-anak, kita sebelum mulai bernyanyi dan mendengarkan sedikit firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan, terima kasih atas penyertaan Engkau selama ini Tuhan. Tuhan, sebentar lagi kami akan mengikuti kegiatan sekolah minggu, kebaktian sekolah minggu. Engkau memberkati kami agar kami dapat benar-benar duduk dengan tertib, dapat menyaksikan, dapat memuji Tuhan, dan dapat mendengarkan firman-Mu Tuhan. Ajar kami supaya kami benar-benar fokus dengan tidak bermain-main saat mendengarkan dan bernyanyi untuk Engkau Tuhan. Tuhan, kami menyerahkan seluruh kegiatan kebaktian kami dari awal hingga akhirnya hanya ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama-Mu kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anak-anak, mari kita menyanyikan lagu yang pertama untuk kebaktian minggu hari ini dengan judul lagu Sejak Ku Kenal Yesus. Seharusnya anak-anak semua sudah bisa ya. Ikuti Miss gerakannya. Mari kita bernyanyi dengan semangat. Oke, Miss undang semuanya berdiri. Sejak ku kenal Yesus, hidupku berubah. Sejak ku kenal Yesus, sukacitaku penuh. Karena dosaku dihapuskannya, hidupku dimenangkan olehnya. Sejak ku kenal Yesus, hidupku berubah. Sejak ku kenal Yesus, sukacitaku penuh. Karena dosaku dihapuskannya, hidupku dimenangkan olehnya. Terima kasih Tuhan. Hidupku dimenangkan. Terima kasih Tuhan. Untuk keselamatan darimu. Sekali lagi ya, kami nyanyikan lagu ini dengan gembira. Sejak ku kenal Yesus, hidupku berubah. Sejak ku kenal Yesus, sukacitaku penuh. Karena dosaku dihapuskannya, hidupku dimenangkan olehnya. Terima kasih Tuhan. Hidupku dimenangkan. Terima kasih Tuhan. Untuk keselamatan darimu. Terima kasih Tuhan. Hidupku dimenangkan. Terima kasih Tuhan. Untuk keselamatan darimu. Anak-anak, sebelum kita menonton sedikit firman Tuhan, mari kita menyanyikan lagu kedua yang berjudul Yesus Itulah Satu-Satunya. Ya, benar ya, seperti tema dari
judul lagu ini ya. Memang Yesus adalah satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat kita sebagai manusia. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Dia berjanji akan kembali angkat kita semua. Oh, haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Oh, haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Dia berjanji akan kembali angkat kita semua. Oh, haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. 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 Hai anak-anak, hari ini kita akan menonton beberapa cuplikan yang sudah saya gabungkan. Nah, sebelum kita menyaksikan video yang akan kita tonton, mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, berkati sinyal yang kami pakai, berkati untuk setiap anak-anak agar Tuhan memberikan konsentrasi dan mereka boleh fokus selama mengikuti firman Tuhan di sekolah minggu ini. Terima kasih Tuhan, kami berdoa dan syukur. Amin. Anak-anak, selamat menyaksikan video yang akan kita tonton berikut ini. Sementara itu berkobar-kobar hati Saulus untuk mengancam dan membunuh murid-murid Tuhan. Ia menghadap imam besar dan meminta surat kuasa daripadanya untuk dibawa kepada majelis-majelis Yahudi di Damsyik, supaya jika ia menemukan laki-laki atau perempuan yang mengikuti jalan Tuhan, ia menangkap mereka dan membawa mereka ke Yerusalem. Dalam perjalanannya ke Damsyik, ketika ia sudah dekat kota itu, tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi dia. Ia rebah ke tanah dan kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata kepadanya, Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku? Jawab Saulus, siapakah engkau Tuhan? Katanya, Akulah Yesus yang kau aniaya itu. Tetapi bangunlah dan pergilah ke dalam kota. Di sana akan dikatakan kepadamu apa yang harus kau perbuat. maka termangu-mangulah teman-temannya seperjalanan, karena mereka memang mendengar suara itu, tetapi tidak melihat seorang juga pun. Saulus bangun dan berdiri, lalu membuka matanya, tetapi ia tidak dapat melihat apa-apa. Mereka harus menuntun dia masuk ke Damsyik. 3 hari lamanya ia tidak dapat melihat, dan 3 hari lamanya ia tidak makan dan minum. Di Damsyik ada seorang murid Tuhan bernama Ananias. Firman Tuhan kepadanya dalam suatu penglihatan. Ananias, Jawabnya, Ini aku, Tuhan. firman Tuhan, mari, pergilah ke jalan yang bernama Jalan Lurus, dan carilah di rumah Yudas, seorang dari Tarsus yang bernama Saulus. Ia sekarang berdoa, dan dalam suatu penglihatan, ia melihat bahwa seorang yang bernama Ananias masuk ke dalam
dan menumpangkan tangannya ke atasnya, supaya ia dapat melihat lagi. Jawab Ananias, Tuhan, dari banyak orang telah kudengar tentang orang itu. Betapa banyaknya kejahatan yang dilakukannya terhadap orang-orang kudus-Mu di Yerusalem. Dan ia datang kemari dengan kuasa penuh dari imam-imam kepala untuk menangkap semua orang yang memanggil nama-Mu. tetapi firman Tuhan kepadanya, Pergilah, sebab orang ini adalah alat pilihan bagiku untuk memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa lain, serta raja-raja dan orang-orang Israel. Aku sendiri akan menunjukkan kepadanya betapa banyak penderitaan yang harus ia tanggung oleh karena namaku. Lalu pergilah Ananias ke situ dan masuk ke rumah itu. Ia menumpangkan tangannya ke atas Saulus. Katanya, Saulus, saudaraku, Tuhan Yesus yang telah menampakkan diri kepadamu di jalan yang kau lalui, telah menyuruh aku kepadamu, supaya engkau dapat melihat lagi dan penuh dengan Roh Kudus. dan seketika itu juga, seolah-olah selaput gugur dari matanya, sehingga ia dapat melihat lagi. Ia bangun, lalu dibaptis. Dan setelah ia makan, pulihlah kekuatannya. Wah, anak-anak bagaimana tadi? Seru bukan? Ya, bagaimana kalau kita yang menjadi Saulus ya? Apakah kita tidak akan sedih kalau kita menjadi buta? Kita pasti akan sedih, terus kita pasti akan cemas tentunya ya. Tapi anak-anak itu adalah bagian dari rencana Tuhan. Nah, anak-anak kita harus coba lihat di diri kita. Apakah kita yang sudah besar, yang sebentar lagi mungkin sudah memasuki jenjang SMP, atau yang sudah ambil rapot nih ya semuanya ya. Jadi yang sudah naik ke kelas yang lebih tinggi, bagaimana sikap hati kita, bagaimana dengan kehidupan kita? Apakah kita selama ini adalah Saulus? Saya yakin lah ya, anak-anak sekolah kampung baru pasti bukan Saulus, tapi kita boleh menjadi Paulus. Oke, kita boleh menjadi anak Tuhan yang dipakai oleh Tuhan. Anak-anak, kita akan sama-sama membacakan ayat hafalan hari ini yang diambil dari Kisah Para Rasul 16 ayat 31. Kita sama-sama baca ya. Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat. Kita baca sekali lagi ya. Kisah Para Rasul 16 ayat 31. Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat. Jadi anak-anak ingat, melalui firman Tuhan hari ini dan video yang kita saksikan, kita boleh menjadi Paulus-Paulus yang dipakai oleh Tuhan. Anak-anak Tuhan yang dipakai oleh Tuhan. Kita boleh menjadi alat yang dipakai oleh Tuhan untuk memberitakan keselamatan dalam keluarga kita, teman-teman kita, dan dalam kehidupan kita tentunya. Oke anak-anak, tantangan kita hari ini, tantangan kita hari ini apa ya? Nah anak-anak ambil sebuah kertas, kemudian anak-anak tulis P-A-U-L-U-S, Paulus. Nah dari huruf-huruf yang ada, dari huruf-huruf yang ada ini, nama Paulus. Nah anak-anak kira-kira nama Paulus ini bisa menjadi apa sih? Kata-kata yang positif. Misalnya P, patuh. Maksud gak mau bilang lagi, nanti ditulis semua yang masih bilang, terus dikirim aja gitu kan, masih gak mau bilang lagi. Jadi selamat untuk mencobanya. Dan bagi anak-anak yang belum menyelesaikan tugas yang ada di Google Classroom sebelumnya, silahkan diselesaikan karena minggu ini adalah minggu terakhir kita akan menutup semester ini. Jadi nanti akan dibantu oleh Loseleni untuk merekap nilai anak-anak, poin anak-anak tentunya ya. Oke, tetap semangat, Tuhan Yesus memberkati. Nah anak-anak, kita akan mengakhiri firman Tuhan hari ini. Sebelum serahkan kembali ke Loseleni, kita doa sama-sama ya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pernyataan Tuhan sehingga sinyal yang kami pakai selama firman Tuhan boleh berjalan dengan baik. Tuhan pimpin kami untuk boleh menjadi Paulus, anak-anak Tuhan yang dipakai oleh Tuhan secara luar biasa di zaman sekarang ini. Terima kasih Tuhan, beri kami kesehatan yang
terjadi. Dalam nama anakmu Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Anak-anak tetap semangat untuk melanjutkan sekolah minggu kita. Saya serahkan kepada Mas Leni. Oke anak-anak, setelah kalian menyaksikan sedikit dari firman Tuhan, ayo anak-anak, apa yang kalian dapatkan dari cerita hari ini? Nah, mungkin ada yang udah jawab ya. Yang langsung mau sampaikan, anak-anak kalian nggak boleh kayak seperti toko cerita yang ada di dalam yang bernama Saulus ya. Tapi kalian harus jadi Paulus ya, yang bisa mengabarkan Injil ke mana-mana ya, ke seluruh dunia kalau bisa. Oke anak-anak, mari kita menyanyikan lagu yang ketiga, Jalan Serta Yesus ya. Kita dengan yakin ya, kita berjalan bersama dengan Yesus. Jadi kalau ada masalah atau apa, Tuhan Yesus pasti akan menyertai kita selalu. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Ayo kita jalan. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Ya, seperti lagu yang tadi ya. Dalam suka maupun duka kita jalan bersama Yesus ya. Jadi kita menggunakan jalan tangannya Yesus. Oke? Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Oke anak-anak, kebaktian sekolah minggu hari ini sudah selesai. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan, terima kasih karena Engkau memberkati kami, menyertai kami dari awal sampai akhir kebaktian sekolah minggu hari ini. Tuhan ajar kami sehingga kami bukan hanya mendengar apa dari firman Tuhan yang telah disampaikan, tetapi kami boleh melakukan dan benar-benar melakukan hanya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan, kami telah selesai kebaktian sekolah minggu Tuhan, tetapi kami tahu Tuhan, kebaktian boleh selesai hari ini Tuhan, tetapi kami akan ingat dan kami akan berjalan terus ke depan bersama dengan Engkau. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus saja kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke anak-anak semua, sebelum kita benar-benar berakhir sekolah minggu Kampung Baru ini, mari kita berdoa, doa Bapa kami yang diajarkan oleh Tuhan Yesus dalam bahasa Mandarin. 祝祷文，我们在天上的父，愿人都束缚等名为圣，愿父的国降临，愿父的旨意行在地上，如同行在天上。我们日用的一时，今日赐给我们，赦免我们的罪，如同我们赦免的罪我们的人，不叫我们一切圣诞，拯救我们脱离凶恶。因为国度、权柄、荣耀全是父的，直到永远。阿门。Oke anak-anak, sekarang waktunya anak-anak mengikuti tantangan sekolah minggu hari ini. Oke, tetap semangat mengikuti kegiatan kebaktian sekolah minggu. Bye-bye.